dagang, tapi kita harus combine dengan ilmu teknologi, ilmu agama, paling pertama ilmu agama, teknologi. Are you ready? Ini karena kan dia perlu pengawasan, dia perlu manajerial, dia perlu evaluasi, dia perlu perencanaan ke depan. Itu tuh menanggulanginya tuh kayak gini. Sebenarnya kalau kita kejar dunia susah, makanya saya selalu menanamkan pada diri saya akhirat aja udah kita kejar. Contohnya kenapa sih kok apa hubungannya dengan manajemen? Satu lagi, saat kita berbagi Allah akan tambahkan kita. Saya memanajemen waktu di sini adalah saat saya masih baru-baru omset kecil masih saya kayak handling, tapi saat omset sudah besar tidak bisa di handling. Jadi kita harus punya seseorang buat memegang bisnis kita. Karena saya senang create sesuatu, sebuah bisnis saya create, kalau bisa ini autopilot gitu. Jadi kita nggak zolim sama pekerjaan kita, bisnis kita tetap bisa jalan autopilot. Jadi kalau misalkan autopilot kan kita bisa handling, ya sekarang pakai handphone juga bisa, recording juga bisa. Kita butuh punya orang yang kita percaya. Kebetulan istri saya senang juga dengan usaha kita, jadi saya diminta juga tempat bikin istri saya. Jadi saat mulai 40 pack, beranjak ke 100 pack, beranjakan ke 300 pack per day, dengan perjalanan dramanya yang tadi saya ceritakan. Niatnya kita nggak punya kesanggupan, karena kita mengukur diri kita belum mampu, udah niatin nolongin orang dulu dah, nanti kita ditolong Allah. Dan itu kesampaian, 1 orang, 2 orang, 3 orang dengan skema yang sama, kita tolong kemarin dan kerjaan, kita belum bisa, mulai deh kita training dulu. Dan selama training sampai sekarang ya justru terus gitu, tidak ada ya, ini Nggak ada di-cut, malah jalan semua. nah, sampai dia kerja lagi, terus ada waktu lowong. Alhamdulillah mungkin Allah bikin manfaat buat orang lain di sini. Tempat saya punya istri yang rajin, saya mantau dari kantor, istri yang di sini. Dan menurut saya kalau pengusaha, kalau saya bukan pengusaha mungkin, tapi pedagang ya. Jadi pedagang yang sukses itu adalah yang santai. Gimana tuh? Pedagang yang sukses tuh ada yang santai. Iya. Kalau sukses itu kan udah on the top ya biasanya. Iya. Kalau udah di top itu harus santai. Tapi jangan dibalik. Baru memulai dagang, Santai. Jangan banyak pedagang itu pasti ada darah. Ya saya 3 tahun tanpa ada untung. Nggak rugi. Nggak rugi. Kita jangan bilang rugi, tidak untung, tapi kalau ada manfaat. Secara materi nggak untung, Secara cuman materi, pengalaman pengalaman besar. ya. Jadi saat mau bisnis itu ya mental yang tadi yang saya sebutin salah satunya, karena nggak mungkin neracanya itu nggak mungkin naik gitu, karena pasti ada naik turun. Jadi saya bagi setahun itu saya bagi Q1, Q2, Q3, Q4 itu per 3 bulan perintah ya pantau. Setelah saya manajemen waktu di kantor dengan skalanya baru kecil, omset kecil, saya masih bisa handling. Saat udah 100 sampai 200 pack, ini saya harus kasih orang untuk pegang. Akhirnya saya salah kayak gitu. Tapi saya baik lagi, saya edukasi istri. Setelah istri sudah sukses, harus ada manajemen. Istri saya harus santai, karena pasti sibuk. Ya. Nah, saya tanamkan tugas Anda sebagai istri adalah melayani saya dan mendidik anak-anak saya. Betul. Jadi jangan dunia mulu lah, Iya. katakan istri. Nah, alhamdulillahnya lagi balik lagi itu. Setelah saya punya target 3 bulan ya, nanti kamu harus 3 bulan jalan ini stabil, kamu harus punya admin. Ternyata
pandemi ini luar biasa efeknya ke saudara, ke teman, ke tetangga. Jadi dia itu ponakan sih sebenarnya. Orang tuanya minta ke saya, kalau dia masih uang, bingung saya bilang istri banyak. Kita masih sanggup, balik lagi mengukur diri, sanggup nggak kalau kita gaji sekian. Harusnya 3 bulan, jangka waktu sebulan saya udah bisa punya admin. Malahan saya udah punya finance, ponakan juga, gitu kan manfaat buat keluarga dulu baru betul. finance itu saya gaji seminggu sekali karena reportingnya kan belum banyak. Akhirnya istri saya punya admin dengan gaji yang ya lumayan. Istri saya bisa lepas dari kendali tempat ini, tapi dia tetap ikut campur karena kan dia di rumah, karena produksi masih homemade lah, Pantau per hari masih masih hari masih. Jadi kesibukan yang harusnya dia cepat itu capek, saya udah bisa dibagi dengan admin bersama. Dan anehnya dengan menolong hal itu bukan tambah kurang, gitu. Makin bertambahnya omset, orang tambah omset. tambah orang tambah omset. Nah, saya bingung dalam artian, waduh, saya nggak punya rasa sombong untuk punya karyawan banyak, tapi saya niat nolongin orang aja deh, kita ditolongin orang. Saya punya keyakinan itu. Jadi Nolongin orang maka ditolong sama sama Allah. Allah. Jadi memang pada awalnya mungkin Allah kasih kesempatan saya untuk bermanfaat buat orang yang saya terima. Sekarang saya kerja dengan tenang, istri handling kebab, sudah punya admin dan finance, saya terurusi, anak terurusi, saudara tercover, orang lain juga. Satu lagi, kalau kita dagang itu jangan menghina. Kalau itu kan bicaranya dunia ya. Jadi balik lagi, kita menjalur misalnya akhirat. Ada tanya, ente kalau mau ngitung, jadi gini, saya setiap bulan itu sama istri bukan nanya omset berapa, untung berapa, bukan. Saya nanya gini sama istri, bulan ini yang kita harus keluarkan berapa? Kita keluarin. Ya sedekah lah. Oh iya. Kan ada hak orang lain di rezeki kita. Nah, Itu gimana tuh? kita Hitung-hitungannya tuh gimana? minimal kan 2,5% dari rezeki yang kita dapat. Rezeki yang kita dapat itu bukan modal, jadi ya untung yang kita dapat. Ya. Dari cara hitungnya gini, matematikanya kalau omset 10 juta, pengeluaran 7 juta, berarti ada untung 3 juta dong. Ya, paling minimal kita keluarin kan 2,5%. Kita hitung skalasinya biar gampang 10% lah. 300.000 berarti 300.000. Ya. Saya tanya dong sama istri, berapa yang harus kita keluarkan berapa? 300.000. Cara ngitung 300.000 itu pasti kita ngitung untung. Ya. Yang saya bilang, saat kita ngejar akhirat, dunia ngikut. Tapi kalau kita ngejar dunia, akhirat belum tentu itu. Kalau kita nanya ini untung berapa, 3 juta. Belum Cuma tentu. kita lupa ngomong sedekahnya berapa. Cuman kalau kita ngitung sedekahnya berapa, Untungnya pasti itu. Nah, ini cara penjualannya nih, ya kan? Sistemnya medsos kah? Atau mungkin kita ada apa namanya salesnya, atau cuman ya online aja. Segala sesuatunya kita punya mix. Nggak mungkin loh yang duniawinya nggak diikuti, pasti ngikut. Kayak IT-nya, marketing place-nya, jadi online shop-nya. Balik lagi ke agama lagi, akhirat lagi urusan. Siapa yang berbagi, ya kan? Akan Allah tambahkan. Berarti ya kita share sama orang, bagi-bagi orang, bagi-bagi rezeki orang, Allah kan. Ya kita berbagi Allah sama Allah. Oke. Marketing bisnis saya ini harus punya agen, harus punya reseller. Nggak mungkin harga customer 25 saya bikin dari ribuan, itu susah. Kita hidup bukan sendiri, kita harus berbagi.
Saya berbagi keuntungan dengan agen. Ya. Agen berbagi keuntungan lagi dengan reseller. Nah, saya edukasi agen untuk berbagi. Jadi kita sama-sama saling berbagi. Jadi dimulai dari ente nih, Berbagi ke agen. terus turun ke agen, dari Agen berbagi lagi. ke reseller. Misal, satu pack saya jual 25.000. Saya bisa nggak jual 1.000 orang buat 1.000 orang? Wah, susah. Kalau saya berbagi, saya cari 10 agen atau 50 agen. Target saya waktu itu 100 agen. Sampai sekitar 50 agen. Tapi sekarang yang yang qualify hanya 10 agen. Saya bagi ke agen misalkan dari satu box itu goceng. Saya berbagi dong. Maksudnya jadi kita ngasih ke agen harga, Iya, harga agen. which is berapa duit tuh kalau Taruhlah 4.000. Ya kan, dari 25.000 saya kasih harga agen 21.000. Iya, Saya berbagi keuntungan dong dengan agen. iya. Saya nggak kerja sendiri. Nah, Agen kerja, agen jualin. Saya bilang ke agen edukasi, agen, tolong berbagi lagi. Ke siapa? Reseller. Dari saya 4.000, agen dapat 2.000. Reseller dapat 2.000. Kita jangan serakah. Serakah cuma dapat sedikit, tapi kalau kita berbagi, insya Allah berbagi. dan bermanfaat. Bermanfaat, balik lagi ke awal. Prioritas al-fa'hum Sebaik bagi manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. betul. Kan ada yang bilang kan merebut atau mendirikan sesuatu itu kan lebih mudah daripada mempertahankan kiat-kiatnya nih. Untuk mempertahankan ini tetap berjalan sesuai yang diharapkan. Iya, create sesuatu itu tidak mudah, tapi mempertahankan sesuatu itu lebih sulit. Ya. Istiqomah itu ya nggak gampang. Ya, tinggal kita usaha gitu. Jangan pernah nyerah. Balik lagi, kalau kita kiblatnya adalah akhirat, segala sesuatunya akan dibantu Allah. Allah Maha Esa. Masalah kita suasana hati akhiratnya di dunia masih balik lagi. Simple, jadi kita nggak perlu terlalu banyak ilmu yang harus kita gali, tapi cukup ya akhirat. Jadi menjalankan suatu usaha, basicnya apa, niatnya apa. Jadi memang sesimpel itu sih, gitu kan. Ya perjalanan saya tadi itu, ya kan, saya ngejarnya akhirat, tapi dapetnya dunia. Dunia itu bonus. Nah, tanpa kita sadari, kita mengejar akhirat, dunia ini kita ngejar 2,5% atau 10%-nya, dunia ini ikut. Kasih itu sedekahnya. Jadi memang dunia perdagangan itu unik, yang kita combine dengan agama, combine dengan teknologi. Satu lagi, kalau kita punya usaha itu mengukur diri kita mampunya sampai mana. Nggak ngoyo. Enggak ngoyo. Jadi kalau Nggak misalkan ambisi. kita punya motor yang 150 cc, ya kekuatannya kayak gini, jangan maunya tuh 250 cc. Jebol. Jadi Tahap itu kan tahap yang nggak semua orang bisa ngejalanin. iya, Dan kita juga nggak menutup mata bahwa saya manajerial secara dunia. Kayak misalkan ini bulan ini kita hasil segini, kan mesti dievaluasi. iya. Terus kedepannya nih 3 bulan sekali, Iya, 3 bulan ke depan itu rencananya apa lagi? jadi gini, manajemen dunia itu tapi manajemen akhirat itu. Jadi saya combine. Jadi mentang-mentang kita ngejar akhirat, dunianya terlupakan. Gitu. Sama aja kita doa, kita nggak usaha. Nah, Saat kita memplanning sesuatu sesuai dengan kemampuan. Misal, saat ini saya baru 100 pack. Manajemennya sesuai dengan 100 pack. Segala sesuatu yang menurut saya usaha yang bagus itu usaha yang bukan dari nunggu besar dulu baru manajemennya bagus. Tapi
dari kecil kita manajemen bagus sesuai dengan kemampuan. Jadi kayak taruhlah ya, saya di usaha kecil ini dengan manajemen perusahaan yang besar, bobolan bro, Timbang. simple. Jadi manajemennya simple, ada finance, ada admin, ada pekerja, ada sistem marketingnya, jadi kita lakukan sendiri. Jadi jangan sampai kita pengen manajemen bagus malah ngempos di motor kita nih gitu. Jadi jangan sampai roda ini berjalan mesinnya terlalu kencang, nggak baik juga. Jadi misalkan kita boring itu mesin sampai harusnya cuma 50, kita bikin 200, ya pecah mesin. Tetap sesuai dengan skala kemampuan kita, manajemennya sampai mana ya. Manajemen itu kan cuma hanya organisasi lah, biar usaha ini berjalan ya kan, dengan catatannya siapa, boardnya handling siapa, stoknya siapa, ya berjalan nanti bisa akan berkembang sendiri. Yang manajemen yang saya kembangin ini ya yang itu duit ada, skalanya masih seminggu sekali ya. Yang administratif daily harus, karena ada penjualan, ada pengeluaran, ada belanja, dan lain-lain. Dan saya ukur tuh kalau pendapatan sekian saya bisa bayar ini nggak, oh masih ada lebihnya, go ahead. Tapi kalau misalkan ini nggak bisa kita bayar, kita pangkas, misal udah duit kita hitung sendiri, nggak perlu finance, itu kan masih manajemen ya. Oke, manajemen kita hitung sendiri, kita bisa. Jangan kalau tahu itu kan wah yang waktu bilang terus ya, tadi Ya. santainya, tapi kita nggak ngukur badan, nggak ngukur kemampuan. Tadi ada sistemnya agen, dari agen terus kita ke reseller. Yang namanya agen reseller itu kan ada kadang semangat atau motivasi lagi tinggi, nanti kadang demotivasi. Nah, itu di dalam memanage ini supaya tetap stabil, mereka tetap semangat, atau minimal lagi turun kita bisa bantu nanya. Pelajaran sih udah banyak di multi marketing, multi level marketing udah banyak. Apa sih yang kita dapat dari multi level marketing? Reward. Kita bikin reward. Walaupun kita nggak main MLM ya, cuman kita pakai skemanya dia, template ini kita pakai. gimana? Jadi kita bikin reward. Saya bikin reward minimal 300 pack per bulan. Dia dapat voucher, dapat cashback, dapat bonus kupon. Banyak. Nah, kadang-kadang gini, dari 10 agen itu hanya cuma 3 agen yang tembus 300. Saya bikin reward untuk 7 agen yang tidak tembus, kan dia 100. Per 3 bulan saya kocok. Saya bikin undian. Kemudian yang dapat handphone siapa nanti, yang dapat ini siapa nanti, dapat hanya ini siapa nanti, dapat bonus kupon 2 pack siapa nanti. Jadi semuanya terakomodir dari yang 300 yang tembus offset. Tapi yang ini kita mesti perhatikan juga, jangan pernah meninggal semua komponen yang ada di usaha kita. Jadi semuanya itu tetap dapat dengan porsi dari prestasi mereka masing-masing. Kita rangkul agen yang merangkul reseller, kita edukasi semua. Kita punya orang produksi, kita rangkul orang produksi. Kita punya orang admin, kita rangkul. Kita semuanya monitoring. Yang paling mantap itu adalah saat kita ngasih sebagian rezeki kita ke orang pas lagi pandemi gini nih ya. Kemarin dengan omset yang alhamdulillah kita bisa berbagi sama orang. Saat kita kasih orang itu sampai ada yang nangis, sampai ada yang doanya sampai kayak kereta api gitu kan, Panjang. saya sampai berpikir, masya Allah, apa yang saya dapatkan itu bukan sekedar ini, tapi kebahagiaan saat kita berbagi. Kenikmatan yang hasil itu adalah di hati. Rasanya ada banget dalam kita ini, bikin senyum seseorang atau bikin nangis bahagia seseorang, cuma sedikit yang kita keluar.
nggak ada 30% dari apa yang kita hasilkan. Jadi kita masih terlalu banyak untuk kita. Jadi bisnis itu indah dalam artian jika kita berbagi dan jangan serakah dan mengukur diri kita, kemampuan kita sampai mati, karena hal yang dipaksakan itu tidak mungkin. Jadi apa yang kita pelajari tentang agama kita ini jadi dapatnya bagus ya, sekedar cuman hanya dagang kita harus combine teknologi agama. Hari pertama ilmu agama, teknologi yang dari yang kita dapat sekarang ada akhirat. Jadi apa yang saya dapat sekarang, alhamdulillah istri sudah bisa mandiri, omset juga bisa istiqomah. Omsetnya sendiri kita atur istiqomah. Kita persiapkan nih, malah saya persiapkan omset itu turun 70%. Kalau di bawah 30% kita berpikir banyak. Tuh maksudnya Ya, namanya dagang itu nggak sama bagi. iya. Jadi orang mempersiapkan biasanya 50%. Kalau saya 30%. Kalau saya di 30% masih bisa hidup usaha ini, berarti insya Allah saya bisa bertahan. Pesan untuk teman-teman yang nonton ini ya, kalau mereka mau usaha kebab atau usaha apapun ya, Yang pertama, mental dulu deh. Mental. Yang kedua, modal. Yang ketiga ini manajemen. Yang paling terpenting adalah kita mesti mencintai apa yang kita mau bangun. nah itu tuh poinnya. Jadi kita cintai dulu bisnis kita, mental kita bagus, modal kita bagus, manajemen kita bagus. Satu lagi, kita punya visi yang bagus, jadi bertahan pada itu aja sih. Insya Allah jalan. Amin. Begitulah obrolan panjang kita yang penuh dengan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Nah, untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa tinggal komen di bawah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.